namanya handling upload. Handling upload itu maksudnya adalah kita bikin fitur untuk upload sesuatu ya, bisa zip, bisa PDF, bisa JPG, bisa PNG ya, bisa lain sebagainya, bisa kita atur gitu, kita mewajibkannya apa atau enggak, bisa semuanya itu juga ya. Misalkan di sini gue mau bikin KTP misalkan ya, jadi si user wajib upload KTP ya. Terus udah nih, kita udah bikin ya paragraf KTP ini sebagai tanda, labeling aja. Kita bikin namanya input juga teman, input ya tuh. Tapi kan ini bentuknya inputan gini ya. Nah biar dia bentuknya kayak upload ya, di ininya ini gue gedein ya, kita tulis type-nya yaitu file tuh ya. Kan ada button, ada checkbox, ada color, ada date. Nah pilih yang file, jadi input tapi type-nya file tuh, langsung berubah dia ya, tuh langsung bisa upload ya, kayak gitu. Coba dibuat kayak gini, labelingnya KTP misalkan, atau terserah kalian mau foto 3x4 atau apa gitu ya. Yang penting ini nih, input type-nya itu file. Jadi biar muncul kayak upload gitu. Ya apa ya, mana sini, ini pedes banget ya. Esnya mana? Ini jusnya 2. Ya udah. Masih ya? Nyalain itu lampunya. Udah? Nih. Oke. Nah, kalau kita pilih choose file, itu akan otomatis kebuka ya dokumen laptop kita. Ya. Ini kebetulan di laptop gua ada dokumen, ada download ya. Di Windows juga pasti ada. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, kita masih bisa ngupload semuanya. PDF bisa. Error apa? Oke. Coba aja share screen. El, udah dibuat belum, El? Oke. Ya, kelihatan. Udah di running belum? Ya udah ke bawah, nggak usah ke atas, ke bawah aja, paling bawah.
Udah scroll aja paling bawah. Ini bukan error, tapi memang lu routing kosong tuh nggak ada. Ini kan lu kalau otomatis localhost 5173 itu sebenarnya masuknya ke routing kosong. Routing kosong itu maksudnya apa ya? Routing pertama kali lah gitu, tampilan pertama kali. Nah, tampilan pertama kali itu kan emang kosong. Coba kalau lu di 5173 lu kasih /example. Enggak, udah. Nah, tuh muncul kan. Oke. Oke ya. Ini dibikin kayak gini nih, input type file. Ya, ini KTP. Bebas ya kan, mau kakak, mau foto 3x4 ya. Ini cuman labeling aja. Gua KTP aja. Ya. Nah, kalau kita sekarang udah klik choose file, ini semuanya bisa ya, ada PDF bisa, XML bisa, zip juga bisa kita upload ya. Tuh JPG bisa, ya pokoknya semua ekstensi lah bisa. Bahkan video pun bisa ya. Gitu. MP3, MP4 itu bisa. Nah, sekarang tuh malah XLS ya atau Excel itu bisa juga. Tuh GLB, ini GLB buat peta. Bisa ke-upload juga gitu. Jadi masih nerima semua. Nah, sekarang gue pengen ngebatesin. Misalkan KTP-nya wajib PDF. Ya, wajib PDF. Nggak boleh PNG, nggak boleh JPG, nggak boleh. Pokoknya PDF. Gimana caranya? Itu gampang teman-teman. Di type file ini, ya ini kita udah ngasih ya type-nya file. Kita tambah lagi di sini. Ya, atributnya namanya accept. Jadi accept ini kita tulis mau apa ekstensinya. Ya. Kalau kita mau PDF berarti titik PDF. Nah, udah gitu doang. Kalau kita buka lagi, tuh PDF doang. Yang lainnya nggak bisa tuh, nggak bisa kita pilih, mati dia. Tuh. Ya, gampang ya, cuman tinggal accept titik PDF udah, berarti PDF doang yang bisa dipilih. Ya. Terus kalau misalkan kak, gue nggak mau PDF, gue maunya PNG, ya udah tulis titik PNG. Sekarang kalau gue klik lagi choose file, tuh PDF nggak bisa, tuh bisanya PNG. Ya, tuh. Nah, nggak bisa dia. Gitu. Gue nggak mau deh PNG, gue mau JPEG, JPEG gini. Ya udah, ubah aja. Tapi inget ya harus ada titiknya ya, harus ada titiknya. Tuh. Mana gue nggak ada file JPG, oh ada nih. Tuh. Ya, gitu teman-teman. Gue pengen PDF aja. Ya, gue pengen PDF. Nah, tapi teman-teman, kita juga bisa dua ekstensi kita terima. Ini kan PDF doang ya. Misalkan gue ngasih keringanan gitu. Jadi bisa PDF, bisa PNG. Gue pengen dua, PDF dan PNG, itu bisa dua. Nah, itu gimana? Itu gampang teman. Setelah PDF ini kita kasih koma, ya. Setelah PDF nih, setelah akhir kita kasih koma, terus spasi, terus nama ekstensinya apa? Misalkan PNG, berarti titik PNG. Gitu. Sekarang kita bisa nerima dua, PDF dan PNG. Tuh. PNG bisa. Ya. Tuh, PDF bisa. Kita bisa nerima dua sekarang, PDF dan PNG. Tapi JPEG ini nggak ada. Tuh. Pasti PDF doang sama PNG tuh. Kalau file pasti bisa ya. Ini kebetulan PDF semua. Tuh. Tuh ya. Oh ya, undang-undang nggak boleh. Ya. Tuh. Tuh. Ya. Cuma PDF dan PNG. Atau mau nambah lagi, misalkan JPG boleh. Berarti ya udah koma titik JPG. Nah, berarti 3 nih. PDF, PNG dan JPG. Nah, tuh PDF, ini JPG bisa,
ya, terus PNG juga bisa tuh. Ya, jadi bisa satu dan juga bisa multiple, lebih dari satu. Ya, misalkan gue cuma pengen dua aja, ya, yaitu PDF dan PNG. Oke, gue pilih misalkan filenya ini, nah ya, yang, nah ini, gue pilih ini, tuh langsung muncul nama filenya tuh kalau dipilih. Ya, ganti lagi misalkan gue pengen ini nih, ahuling tuh, ahuling titik PDF. Ya, gue ganti lagi misalkan gue pengen foto, ini gue pilih, tuh udah kepilih dia, gitu ya teman. Nah, jadi ditentukan kalian mau accept-nya apa, PDF atau PNG, silakan. Nah, setelah itu kalau udah ditentukan dan udah bisa milih juga nih, udah muncul nama filenya, itu tanda udah berhasil. Kita kasih name ya, kayak ini. Jadi biar masuk ke Formic ya. Ya kan kalau kita konsol di Formic kita masih belum ada file. Ya, ini gua nyalain ya konsolnya. Ya, kalau kita lihat betul, kita kasih validasi juga. Ini kalau gua tulis nama Zainul, password 123, tuh. Dia cuman nama dan password. Padahal filenya udah gue pilih KTP-nya. Tuh ya. Nah, kita kasih namanya apa? Ya, name-nya di sini. Name-nya misalkan KTP. Kayak gitu. Tapi ingat, kalau dikasih name jangan lupa dikasih onceng juga. Kayak gini. Ya. Emang kelihatannya sih panjang ya, tapi nggak apa-apa lah. Berarti onceng, onchange, berarti formic titik handle change. Gitu. Nah, sekarang kalau gua upload ulang KTP-nya, tuh masuk KTP tuh. Ini default ya, tuh fake patch apa gitu segala macam, ini biarin aja. Ya, cuman kurang lebih kayak gitu bentuknya. Ya. Atau enggak kita mau yang lain. Tuh. Ya. Masuk. Ini email kosong karena kebetulan gue bikin email di sini ya. Gitu. Tuh. Ya, coba pastiin kalian udah berhasil upload filenya, terus file KTP-nya masuk ke dalam Formic kayak gini. Ini kalau udah sama kayak gini berarti berhasil ya. Kayak gitu. Coba deh. Name ini tujuannya biar dia ini ya, biar dia masuk ke field KTP gitu ya di dalam Formic. Walaupun di Formica belum kita ada field KTP, nggak apa-apa gitu. Itu bisa ya loh. Yang penting name di sininya ada. Kalau file tetap string karena ini kan string nih, ada petiknya kayak gitu. Tapi biasanya kalau gua bukan string tapi mix, jadi ada namanya mix ya. Di validation scheme di sini kita bikin lagi misalkan KTP ya, di bawah KTP terus siap titik mix kayak gitu ya. Terus required misalkan KTP wajib diisi, nah, kayak gini. Jadi mix ini campuran, bisa string, bisa objek, segala macam gitu. Cuman untuk sekarang kita bikin mix aja gitu ya. Atau mau string juga nggak apa-apa, karena kalau kita lihat hasil di Formica ini string nih karena ada petik ya kayak gitu. Kalau mau string juga nggak apa-apa ya. Ini kalau gua refresh nih ya, bentar, ini gua kasih error dulu nih di bawah ya. Di inputnya ini copy aja ya, dari Formic error password kita copy aja, kita kasih di sini ganti jadi KTP ya. Dari sini nih KTP, coba kita
kita refresh. Oh, KTP wajib diisi. Ya, gitu. Ya ini boleh sama kayak yang atas nih, Yap string atau Yap mix juga boleh. Ya, tapi yang penting ini nih, fieldnya sama ya dengan name yang atas. Yang ini, name. Harus sama. Nggak boleh salah. Ini misalnya gue KTP, P-nya 2. Nah, ini nggak keluar juga. Ya. Tuh, errornya nggak keluar karena yang dibaca KTPP bukan KTP. Jadi harus sama. Kayak gitu, teman. Ini kalau gue refresh lagi, tuh, KTP wajib diisi. Coba dikasih validasinya, terus kalau di refresh, kalau kita klik login, pastiin errornya kayak gitu tuh. Ada alert kayak gitu. Sorry ya, gue sambil makan ya. Gimana guys, udah bisa? Hari ini bisa gak? Kalau hari ini bisa, semua pasti bisa. Ya. Nah, ini gue lupa karena kita mau bikin register ya. Harusnya jangan login tapi register ya. Jadi cerita ini dia lagi bikin akun. Ya. Dia lagi pengen bikin akun pinjol nih ceritanya. Ada KTP. Nah, tapi kalau yang lebih advance nih teman, ini tuh ada verifikasi KTP. Cuman ini itu mah yang advance nya. Cuman kalau yang di real kayak gitu, ini kan kalau kita ngupload kan labeling KTP, kan bisa aja orang nguploadnya kayak gini. Ini aku bukan KTP nih, kayak gitu. Ya ini kan bukan KTP, ini kan jurnal gitu. Nah itu ada tuh AI-nya, AI yang bisa ngebuat validasi kalau ini KTP atau bukan. Itu ada. Tapi itu nantilah. Ya. Nah kita bikin lagi misalkan namanya email ya. Jadi di bawah nama ya, ini copy aja ya, nama copy nih, nama input sama errornya nih, error handlingnya. Kita nyebutnya error handling teman-teman. Jadi errornya kita handling. Ya. Ini di bawah nama kita copy aja. Tuh. Kita ganti jadi email. Email ya. Email lagi. Email. Terus name-nya juga email. Ya. Terus ini juga ganti jadi email. Walaupun kita belum bikin error handlingnya di Yap, nggak apa-apa ya. Di ini belum. Nah tapi ini ada yang kurang teman-teman. Di email ini name-nya email betul, tapi harus kita tambahkan type. Type-nya adalah mana nih? Mail. Nah ini email. Jadi dia benar-benar menulis bentuk email. Kayak gitu. Siapa tahu nanti dia nulisnya kayak gini. Nah ini nggak bisa kalau kayak gini doang. Karena kalau email itu harus ada add-nya. Nah itu. Ya. Terus di validation skemanya kita bikin juga. Ini kita copy aja nih, copy ke bawah jadi email. Udah gitu doang. Ya, terus ini ganti jadi email. Nah, simple ya. Ini kalau gue bersihin konsolnya, gue register,
Tuh, nama wajib diisi, email wajib diisi, password wajib diisi, KTP wajib diisi. Kayak gitu. Gimana bisa semua? Email? Oke. Ada pertanyaan buat handling file upload? Sebelum kita lanjut ke API ini. Gimana Rin, ada pertanyaan nggak? Rin? Oh, oke. Oh, ini satu lagi yang kurang nih, satu lagi yang kurang. Ini dikit. Ini kalau kita lihat nama ini kosong ya. Maksudnya nggak ada semacam apa sih? Ya placeholder lah. Kita nyebutnya placeholder atau tulisan bayang-bayang. Nah, ini kita bisa tambahin teman-teman. Ya. Jadi di inputan nih, di inputan setelah on change kita tambahkan placeholder. Misalkan masukkan nama bapakmu. Adresnya. Ya. Itu placeholder namanya. Masukkan nama Anda. Tuh, ada ya. Terus misalkan kita kasih lagi placeholder di sini, masukkan email Anda gitu ya. Tuh. Jadi biar lebih bagus aja gitu ya. Terus placeholder, password, masukkan password Anda gitu ya. Kalau KTP nggak usah udah, karena kan dia bentuknya kayak gini. Ini biar apa ya? Biar user makin tahu gitu. Oh ini nama gitu. Ya. Itu namanya placeholder atau apa? Oke, sekarang kita masuk ke API. Jadi, aduh sorry. Jadi gue udah bikin API post. Ya, post itu ngirim data. Jadi nanti lu ngehit ke API gue. Ya, kalian ngehit ke API gue, kalian kirim nih namanya, emailnya, passwordnya, terus file kalian. Ya. Nanti kalian hit API yang gue buat ya. Kayak gitu. API-nya ya nah ini ya, metodenya post ini gue kirim ya ke kalian di Google Chat. Ya, kalian copy itu semuanya sampai users, dari HTTPS sampai users kalian copy ya. Nah kita sekarang fokus ke logika ini, logika siapa namanya si HTML kita. JavaScript ini gue hapus ya, ini bekasi hits nih, gue hapus codingan bekasi hitnya ya, jadi biar lebih bersih ya. Tuh. Ini biarin, tinggal ini jangan dianggap, kita fokus di sini ya. Kan kalau sekarang kalau kita ngisi nih teman-teman, ngisi ya, terus ngisi ya gini, upload, kita itu notifikasi cuma gini doang nih. Kalau gue register cuman gini doang, sukses isi form nih, dari sini munculnya ya. Pengen gue adalah kita ngirim ke API
gitu, nge-hit ke database, jadi nanti di database terdaftar gitu. Kalau ini kan enggak tuh ya. Nah, kita bisa pakai Axios teman-teman. Jadi kita import dulu aja, import di sini Axios. Kita udah pernah install ya. Tuh, import Axios yang paling atas ya, yang A-nya kecil, jangan yang A-nya gede, yang A-nya kecil. Nih. Ya, import Axios from Axios. Kayak gitu. Di paling atas, di sebelum ini nih. Di bagian-bagian import lah pokoknya. Oke, kalau udah diimport silakan di on submit ini ya. Ini formicnya pastiin sama kayak gue ya. Jadi ada formic dari use formic, terus initial values-nya ya. Tadi kan kita ada KTP, kita tambahin dulu KTP teman-teman. KTP ya, boleh tambahin boleh enggak, tapi bagusnya tambahin. Terus ada validation schema yang mana dari YAP tadi ya, file yang terpisah. Terus ini on submit, ketika di submit kayak gitu. Nah, kita fokus di sini di on submit. Jadi ini adalah function untuk saat user klik ini nih register, maka dia akan nge-trigger atau menjalankan function on submit ini teman-teman, kayak gitu ya. Jadi otomatis secara logika kita melakukan integrasi API POS di sini ya, di sini gampang banget ya. Kalian tinggal kalau udah pastiin ya aksesnya udah diimport nih kayak gini, tinggal kalian ini aja Axios titik POS ya. Terus URL yang tadi gue kirim di Google Chat kalian masukin ya, tapi ingat masukinnya harus pakai petik ya, karena kemarin gue ngeliat tuh ada yang nggak pakai petik tuh, jadi langsung dimasukin dalam kurungnya. Pakai petik dulu ya, petik terus masukin. Nah kayak gini ya tuh. Nah kalau URL dimasukin, ini kan ada values ya, di on submit ini ada parameter values. Values itu isinya adalah ini teman-teman yang kita input. Email, KTP, nama, password itu adalah values. Nah values ya kita kirim ke URL ini nih ya. Jadi kita paling ujung nih setelah koma ini ya, setelah koma, setelah petik kita kasih koma terus values gitu nih. Jadi gini ya, ini kekecilan, ini gue gedein dulu. Nah kayak gini ya. Jadi kalau satu baris tuh kurang lebih kayak gini. Nah jadi Axios titik POS URL-nya yang gue kirim Google Chat ya, jangan lupa pakai petik terus koma values. Jadi ini values ini yang udah diisi nilainya kita kirim gitu ya. Nah kalau udah ini kan ada titik 2 ya, titik koma ya di akhir nih ya. Ini kita hapus, kita ganti jadi den. Jadi kalau berhasil kita mau ngapain, den kurung-kurung ya, kurungnya 2 kali terus res ya, saya raw function kayak gini. Nah kalau berhasil gue pengen munculin alert. Jadi kalau dia udah berhasil masukin datanya ke database lewat API ini, kita munculin alert di sini. Ini kita cut ya, Ctrl X terus kita paste kayak gitu. Nah kalau gagal atau catch, kalau error API-nya kurung-kurung sama kayak den r, kita mau ngapain, misalkan gue mau konsol aja, mau ngeliat errornya apa ya. Nah kurang lebih gini jadi bentuknya. Ini gue rapin dulu ya, nih bentuknya gini. Ingat ya, untuk pakai den dan catch itu di belakangnya nggak boleh ada titik koma ya, nggak boleh. Ini kalau ada gua titik koma di akhir ini error tuh
karena dia bingung ya, ini ada koma terus ada titik, ini kan kalau disambungin begini tuh, bingung dia ya. Jadi ini titik komanya hapus. Nah biasanya programmer bentuknya kayak gini, pasti bentuknya kayak gini. Jadi D nama catch itu di bawah, nggak disambung kayak gini. Kenapa? Karena kepanjangan teman. Nah biasanya mereka adalah dikebawain kayak gini tuh ya, indentasi namanya, ada indentasinya. Nah biasanya mereka kayak gini buatnya. Jadi den itu kalau berhasil mau ngapain, kalau error atau catch itu errornya mau diapain. Nah kebetulan errornya sekarang kita konsol. Biasanya programmer ya, kalau yang di ini, kalau error dia biasanya ngasih notifikasi, tapi itu nanti ya. Misalkan data Anda tidak terkirim, gagal terkirim atau apa gitu ya, itu. Jadi pastiin kayak gini. Gimana guys, pusing nggak sih ya? Pusing nggak? Nggak kan ya? Atau gue cepetan ngejelasinnya? R itu sebenarnya parameter aja, apa ya, bukan parameter, apa ya, respon. Jadi respon errornya apa. Sebenarnya lu boleh bebas nih namanya apa, misalkan Rini gitu, itu boleh ya, itu bebas. Tapi programmer kebanyakan namanya R itu maksudnya error gitu sebenarnya. Kalau res itu artinya respons. Kita nyingkat aja sebenarnya. Jadi kalau kita pengen lihat respon API kalau berhasil tuh kayak gimana sih gitu. Karena kan API itu dari backend ya. Nah, jadi kalau kita udah ngehit API backend, biasanya backend tuh ngasih respon. Kalau berhasil, biasanya dia ngasih message kayak data sudah berhasil masuk ke database kayak gitu responnya. Jadi kita menerima respon juga dari mereka. Kalau error, backend juga ngasih tahu errornya apa gitu kita. Nah ini kebetulan resnya nggak gue apa-apain ya, karena ya udah gitu. Gue pengen responnya berhasilnya itu gue buat sendiri, yaitu pakai alert. Gitu. Ini tugas kalian nih, tugas kalian yang dikasih hit nih sebenarnya. Apa namanya, modelnya begini juga. Di mana? Yang ini udah ditulis. Jika hari ini udah. Oke. Udah ya. Coba dari bentuk codingan ini ada yang masih nggak paham nggak? Coba kasih tahu. Yang mana? Ayo, yang mana yuk? Ya, then ini menerima ini jika berhasil. Kalau catch itu jika gagal. Ya. Kayak gitu, ya. Then jika berhasil kita ngelakuin apa? Catch, kalau gagal kita ngelakuin apa?
Axios itu adalah package buat ngehit API, ya, buat interaksi sama API atau sama backend. Ya, kita familiarnya Axios, banyak banget yang pakai Axios. Ya, titik post itu adalah function, ya, seperti yang gue jelasin dulu, CRUD ya, create, read, update, delete ya. Nah, create kan adalah C ya, create. Create itu adalah post, artinya kita bikin data baru. Gitu. Jadi kita ngirim data ke API ini. Mana data yang kita kirim? Ini values. Ini datanya nih. Ini kalau gua hapus error. Jadi dia bingung. Lu suruh gua ngepost ke endpoint ini, tapi lu nggak ngirim datanya. Bingung kan? Tuh. Jadi seakan-akan kayak lu nyuruh gua beli makanan, ya, tapi lu nggak ngasih duitnya, gimana gue mau beli makan kan gitu. Ya, Kak Zainul tolong beliin gue kopi dong kata Rini gitu, kopi tuku, duitnya mana gitu, nggak ada. Terus gimana gue mau beli kalau nggak ada duitnya kan gitu. Paham nggak? akhirnya akhirnya gue bayarin deh. Ya, jurnal aja, jurnal. Lagi sakit Noel. Ajak jalan-jalan turin biar sehat. Siapa tahu obatnya adalah jalan-jalan ya. Mm-mm. Jago aja yang murah, tukumu mahal. Oh iya, kemarin Yuni Starbucks ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi logikanya adalah kita kalau ngepost itu kita harus ngirim data. Makanya di sini ada koma values. Bedanya kalau get, dia metodenya get. Ya, jadi diganti aja get, tapi nggak usah ngirim values gitu doang sebenarnya mah perbedaannya. Kalau ini get, ya, kita ngehit URL tanpa perlu ngirim data. Kalau post, ya kita ngirim data gitu. Nah, nah sekarang kalau udah bikin kayak gini, ya ini gua kecilin lagi, sorry. Coba kalian input dulu bebas ya. Namanya, emailnya, passwordnya, KTP-nya. Ini gue bersihin ya. Sekarang kalau gue klik register, tuh, sukses isi form. Ini udah kekirim ke API. Ini kalau gue lihat network, dia berhasil ngehit API ini. Ya. Coba kalian bikin kayak gitu. Klik register. Ya. Nanti gue lihat datanya di sini nih. Ini kalau gue hit API-nya pasti ada nih namanya AAA. Tuh, ini Ariana siapa nih? Nah, ini masuk. AA ini punya gua tuh, Thomas Zainul masuk. Hmm, tuh. Iya, bisa bisa. Kalau lu mau masukin email lu sama password asli lu juga nggak apa-apa ya. Coba aja coba. Coba Ika, kirim Ika. Nanti muncul gak? Nah, ini siapa tuh? Nah, Ika tuh. hahaha@gmail.com. Betul, betul. Sekarang paham kan kenapa kita harus membatasi diri di sosial media?
Iya, makanya programmer di belakang tuh bisa ngeliat kalian kayak gini tuh. Ini kan sorry ya, secara kasar kan dia melihat data kalian setelah apa ya, telanjang bulat lah istilahnya kan, passwordnya ada, emailnya ada, bener gak, KTP-nya ada, kayak gitu. Hmm. Sama kalian kayak ngupload di IG, kalian kan pasti kalau ngupload feed ya itu kan ngupload foto sama caption kan, bener gak, ya di feed ya. Nah itu sebenarnya kayak gini nih, ID ini, ID adalah ID akun kalian, terus nanti ada username IG kalian, ya, terus ini foto kalian, ini caption kalian di mana, belum kalau kalian nyantumin lokasi kalian, udah tuh programmer IG ngeliat semua data kalian. Bisa, gue pun sekarang bisa ya, kita pun sekarang bisa nih implement ke sini, passwordnya go hash bisa, tapi siapa yang tahu kalau dia ngehash data kita, kalau enggak gimana? Ya kan, itu ya. Ini kan kalau secara tampak depan kayaknya secure kan, passwordnya bintang-bintang, tapi ketika udah kita kirim kebuka kan, kayak gitu ya. Itulah ngerinya sosial media, internet gitu. Nah sekarang kalian mau lihat gak data ini gimana munculnya, munculin di website kalian. Nah itu baru pakai API Get ya, API Get kayak gitu. Nah ini sekarang kita buat nih biar data ini muncul juga di kalian. Jadi kalian nge-create nanti datanya langsung muncul di bawah, nge-create muncul di bawah kayak gitu. Ya. Jadi biar seakan-akan tuh kayak real time. Kayak kalian bikin inilah apa namanya, berita apa namanya, berita news gitu-gitu ya. Muncul. Nah, gampang, ini gue exit dulu biar lebih besar ya. Terus di paling bawah nih setelah register kita bikin komen misalkan adalah daftar user gitu ya. Terus bikin div ya. Terus dalam divnya ada H1 misalkan daftar user. Nanti kelihatan ya orang-orang yang daftar tuh siapa aja, kelihatan di bawah. Ini lebih serem lagi ya. Gitu. Nah, terus kalian ya biarin gini dulu aja. Ya, HTML gini dulu aja. Nah, ini gue sambil lihat datanya, wah ada nama, ada password, ada email. Oke. Kalian bikin aja di sini di bawahnya itu div lagi di bawah satu ya. Terus kasih namanya siapa. Ini dummy dulu ya, misalkan namanya adalah Zainul ya. Terus bawahnya adalah passwordnya, misalkan passwordnya 123. Oh ini emailnya ya, email. Nah, terus ini adalah KTP-nya. Nah, gini aja. Ya. Jadi div paling luar, dalamnya ada H1 itu daftar user, terus div lagi isinya ada nama, ada email, ada password, ada KTP. Nah, gini dulu aja. Coba dibuat. Jangan lupa ada penutupnya. Coba. Ini komentar, makanya harus pakai komentar. Nggak ngaruh nih, gue juga gue hapus, aman. Hapus aja. Nih ini kan ya, nih di bawah button ini ada div. Terus div ini kan div pembuka, ini div penutup, terus ini H1
Ya berarti lu salah. Coba diikutin, perhatiin kenapa salah, pasti ada yang kurang tuh. Coba lu cut dulu, cut. Lu pusing sebenarnya kalau kayak gini tuh. Di cut dulu. Sorry, bukan di cut, di Ctrl X. Ctrl Z. Diunduh-unduh. Terus Ctrl Z terus. 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 Nah, nah ini aman kan? Di sini aman kan? Nah, itu di bawah form. Enter. Nah, baru situ lu kasih div. Jangan, itu kan div pembungkus paling luar. Ada. Ya. Nah, ini kan ada tuh paling bawah tuh, masih disisain sama gua tuh. Nih, ini kan div. Oh. Tuh, ini div nih, div yang ini nih. Div ini pasangannya ini. Div yang di bawah H1 pasangannya ini. Yang paling bawah pasangannya paling atas. Tuh. Gimana udah guys dibikin? Oke. Kalau udah tinggal kita bikin function untuk get data ya, untuk ngambil data kalian yang udah kalian create ini ya. Nah, ll tuh lele@gmail.com emailnya. Cobain Rin, siapa tahu masuk ke Gmailnya Noel ya. Nah, kita bikin function teman-teman, const namanya get data aja, get data kayak gini, raw function ya kayak biasa. Terus kalian tinggal bikin axios.get. URL-nya sama yang kayak gue kirim di Google Chat ya, URL sama kayak ini. Kalau enggak kalian bisa copy semua nih ya, kalian copy semua ini, kalian masukin ke sini tuh. Tapi values-nya hapus, postnya ganti jadi get ya. Ini hapus, nah udah gitu doang. Ini ganti jadi res. Oh ya, maaf kayak gini, ini gue gedein ya tuh.
Nah, ini lebih rapi. Sip. Nah, ini rapi nih. Bikin kayak gini. Ya URL-nya sama ya. Kalau kalian nggak mau capek-capek bisa kalian kopas nih yang semua ini di atas. Ganti postnya jadi get, terus values-nya hapus, ya. Terus then-nya bikin kayak gini. Ini kita untuk ngeliat respon datanya saat kita get. Gitu. Gimana? Udah? Kayak gini. Betul, betul. Enggak ada. Ini nggak nyangkut ke Formik, soalnya kita ngambil data doang nih dari API. Nah, kalau udah bikin kayak gini, kita bikin use effect namanya. Ya, masih ingat ya use effect ya. Kita di bawah sini aja use effect, kurung-kurung kayak gini. Ya, raw function, koma, kurung siku. Ya, ingat ya, use effect itu adalah React hooks bawaan React ya, yang untuk ngeload data pertama kali. Nah, di sini gue pengen ketika user pertama kali buka adalah ngelakuin get API gitu, ngehit API ini, ngehit datanya. Ya udah kita panggil get data. Udah simple. Tuh. Ini doang. Jago ini mah bisa lah kerja di perusahaan IT. Ini mah udah bisa integrasi mah jago ya Rin, jago ini mah. Nah, udah belum? Udah kayak gini belum? Use effect, get data. Coba diperhatiin codingannya, dipahamin ya. Apa yang masih belum ngerti dari penjelasan gua, coba. Ini konsolnya gua komen aja ya, biar bersih. Nah, get datanya juga nanti aja deh. Gini dulu aja. Gimana guys? Udah belum? Rin, udah belum? Halo? Udah? Enggak. Karena get tuh nggak ngirim values. Gitu. Ya. Ini kalau gue buka inspect ya di website, terus gue klik console
Ya, ini gue bersihin terus gue refresh, nanti muncul nih res ini nih. Tuh. Ini adalah data data kalian tuh. Res terus dibuka data, tuh ada Zainul lagi, terus ada Ariana Grande, tuh. Terus ada LL, tuh. Udah dapat datanya. Ya. Coba dilihat nih responnya, terus ada data di dalamnya. Kalau kita buka, muncul udah ada datanya. Gimana? Udah sama? Masuk ya, oke. 3 masuk. Kenapa tuh? Gate-nya coba di itu. Iya, konsolnya ada gak? Hmm. Bener kok. Oh, itu merah-merahnya apa bawah coba? Oh, di formicnya itu. Nah, ini salah nih. Lu nggak ngehit API itu ya on submit. Mm-mm. Jangan di-cut. Baik lagi. Terus Ctrl Z terus. Nah, jangan. Lu copy aja, di copy. Nah, copy, masukin ke get data. Nah, itu error tuh, kelebihan tuh. Kelebihan titik tuh, hapus. Yang titik yang ungu hapus. Nah, iya tadi, yang tadi ungu. Ungu yang tadi. Bawah. Iya warna ungu itu garis. Apa kurung ungu yang tadi yang lu pegang. Nah, itu di get bawah. Nah, itu hapus. Ungu yang lu hapus, jangan yang kuning. Nah, save, Ctrl S. Oke, valuesnya jangan lu kirim. Valuesnya hapus. Nah, save. Enter. Di bawah biar rapi. Den-nya di bawah. Nah, coba lihat konsol itu dapat. Kok dapat error? Coba. Oh, bukan itu resnya, valuesnya hapus. Jadi kan console log submit values itu valuesnya lo hapus jadi respon. Nah, valuesnya res terus alertnya juga hapus. Hapus terus panggil di use effect. Bikin di bawahnya use effect. Oh, itu error ini nih dari formic pasti. Nah, kayak gitu, betul. Kurung kerawal enter, kasih koma, jangan lupa. Di bawahnya kasih koma. Nah, di situ koma kurung siku. Sip, coba ke bawah lagi. Bawah. Nah, ini console log-nya coba lu komen. Console log bawah yang errors. Nah, di komen dulu biar bersih. Komen. Nah, sip, coba di refresh lagi. Tuh. Sip. Ika bisa. Masa nggak muncul, coba share screen.
kesalahan apa nih. Oke, muncul. Coba ke get data. Nah itu resnya belum dipanggil. Itu values ganti jadi res. Values console log submit. Console log submit. Itu atasnya console log submit. Itu kan console log R. Enggak, bawah. Atas. Bawah dikit pelan-pelan. Nah itu console log submit. Itu kan ada tuh console log submit. Atas lagi. Nah itu maksudnya. Itu valuesnya ganti jadi res. Ya ngambil dari res. Itu terus submitnya ubah jadi res. Itu biar tanda aja. Ya itu tanda aja sih. Ya ganti jadi res. Nah coba sekarang lihat di webnya. Pasti udah muncul. Kan. Ya. Ayo pasien selanjutnya siapa hari ini? Wis keren, gila. Udah cocok nih kerja di IT ini nih. Ya, ini konsol res datanya udah muncul. Sekarang kita ya, kita masukin res datanya ke useState ya, ke useState. Tujuannya biar apa? Biar si data ini bisa kita konsum di HTML kayak gitu. Kita mapping. Masih inget ya pelajaran mapping yang kita nge-get API sebenarnya sama sih bentuknya kayak kita nge-get API yang di about itu kan kita pakai ini ya. Nih, sama. Ya, kita simpen dulu ke dalam useState si res datanya. Nah, kita bikin aja di sini cons ya. Paling atas cons misalkan data terus set data ya. Terus sama dengan useState kurung terus kurung siku gini ya. Nah, kita masukin ke data nih si res titik data ya, karena kita butuhnya cuma si datanya doang, kita nggak butuh config, kita nggak butuh header, kita nggak butuh request, jadi langsung res titik data karena ini kan objek nih ya. Kita masukin si array ini ya, jadi dibuat dulu nih useState data set data, ini bebas namanya apa ya, mau set users ya kayak gini boleh ya, terserah. Gue set data aja tuh. Kalau useState-nya udah dibuat kayak gini nih, kurung dan kurung siku ya kurung siku ya atau array ya, ini udah aman. Tinggal kita kesini nih ke bawah ke get data ya, kita tinggal set data kurung res titik data, udah simple. Udah kita masukin ke useState. Console log yang di bawah bisa dihapus aja ya, bisa dihapus jadi jauh lebih bersih tuh. Jadi kita minta kalau berhasil API nya ke get, kita masukin ke set data, kita masukin ke useState. Kalau gagal kita konsol errornya apa nanti biar bisa kita debugging gitu. Kalau udah di set data kayak gini, kita tinggal konsol log lagi, tapi di luar ya, di luar get data nih. Ya, misalkan gue di sini nih, di atas return. Console titik log data. Yaitu koma data dari useState. Sekarang kalau gue lihat datanya masih kosong. Kalau gue refresh, datanya ada. Yang kita butuhkan ini array-nya aja, data API-nya atau JSON-nya ya.
Jadi set data, kita masukin ke uState, res titik data, terus kita console log data. Kayak gini. Yang mana data ini itu dari uState yang ada di atas. Tuh, udah dapet ya. Gimana, udah muncul datanya? Oke. Hmm. Mana X2? Oh, ini mah biarin aja ini. Ini mah ekstensi gue tambahan. Nggak perlu. Yang penting ini console log data aja. Ini aja. Tuh, nanti keluar kayak gini tuh. Mm-mm. Matiin aja. Iya, matiin aja. Di mananya? Gimana murid-muridku? Bisa gak? Nggak ada. Ini kan, nah, uState-nya jangan lupa nih. Pasti ada. Bahkan update juga harusnya selalu ada ya. Karena kan buat ngubah datanya kan, takutnya salah atau apa. Ada gak website yang bisa ngepost, bisa ngeget, tapi nggak bisa update? Apa contohnya? Case-nya apa? Update data, ngubah. Misalkan lu komen, tapi lu nggak bisa ngubah. Ada ya? Ngubah komentar lu. Kayak lu komen di foto orang bisa gak?
berarti ngepost tuh, ya kan? Tapi lu bisa gak ngupdate kata-kata lu? Edit bisa gak? Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau Instagram bisa gak? Nggak bisa. Berarti programmernya cuman bikin buat get dan post. Update-nya enggak. Tuh. Bisa hapus gak? Delete main gak di situ dia? Lu bisa hapus. Ya, lu bisa nge-delete komentar lu gak di IG? Nah, berarti dia delete. Sorry. Berarti dia delete bisa. Jadi balik lagi ke programmer, dia mau apa enggak gitu. Tapi kadang ada yang dia tuh nerapin semuanya, post bisa, update atau edit bisa, delete bisa, ya, CRUD lah bisa. Tapi yang bisa CRUD itu cuman role tertentu atau ya role tertentu, misalnya cuman admin doang kayak gitu, dikasih batas akses lah. Jadi contoh, lu bikin website e-commerce, nah orang cuma bisa create dan post, ya. Yang bisa ngapus cuma lu doang, jadi lu bisa ngapus toko orang tuh gitu. Itu kan powerful kan kayak gitu. Gitu. Gimana guys, sudah bisa set datanya terus konsolok data? Dua sistem mana? Kalau itu sebenarnya bukan bikin sistem itu sebenarnya dia bikin satu sistem yang sama, tapi nanti ada implementasi namanya itu RBAC. 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 Gue lupa kepanjangannya apa, kalau nggak salah role akses, role apa ya, B-nya apa sih gue lupa. Ada yang nyebutnya RBAC, ada yang nyebutnya ACL, ada yang nyebutnya Usman. Banyak, tapi semuanya sama. Semuanya sama. Tiga ini kegunaannya sama. Apa? Untuk mengatur role, untuk mengatur posisi. Ya, kalau ACL itu kepanjangannya Access Control List. Kalau Usman itu User Management. RBAC gue lupa kepanjangannya apa. Pokoknya nanti kalau kerja di IT pasti lu sering dengar ini, ketiga ini, tapi ini semua sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengatur akses. Jadi lu bikin satu, tetap bikin satu website, tapi ada beberapa akses yang lu tutup berdasarkan role-nya. Misalkan ini ada, kita punya dua role, role user dan role admin. Ini kan paling basic ya. User cuma bisa ngelihat dashboard produk, jadi daftar produk, sama melakukan post atau check out. Ya kayak lu ke Shopee kan lu bisa check out tuh. Nah, tapi user nggak bisa nambahin produk karena kan yang jualan lu sebagai admin. Gitu. Dia juga nggak bisa nge-delete produk lu. Masa ya user bisa nge-delete produk lu? Kan nggak mungkin kan. Nah, kalau lu sebagai admin lu bisa CRUD, nge-create produk bisa, ngelihat read atau ngelihat data bisa, update data lu juga bisa, lu nge-delete data lu pun bisa. Gitu. Atau lu mau check out diri lu sendiri juga boleh gitu. Gitu. Satu sistem yang sama, cuman ada pembatasan akses, itu aja. Gitu. Ini kalau lu bisa implementasi di kuliah ya, nilai lu tinggi ya. Iya, karena kenapa? Karena bahkan nih setup ACL kayak gini, ini bisa jadi bahan skripsi. Karena gue pernah waktu itu presentasi ngebahas tentang ACL. Dosen gue langsung ngomong, ini jadiin skripsi aja mas. Bisa ini buat laporan skripsi. Padahal kalau di pekerjaan ini tuh basic. Aplikasi tuh wajib ada ini. Wajib ada ini. Tapi bedanya kalau e-commerce paling role-nya cuma 3 lah. User, admin, sama distributor atau apa gitu. Nah, tapi kalau yang project yang gue kerjain, itu role-nya lebih dari 30.
Itu ribet tuh. Pemerintahan kan gitu, role-nya itu berdasarkan jabatan, ya kan. Semakin tinggi jabatan dia semakin bisa ngapa-ngapain kan, bebas itu. Nah itu ribet tuh, pengaturan role yang banyak gitu, yang bercabang itu ribet. Gue juga awal-awal belajar kayak gini pusing banget serius, role kayak gini. Tapi lama-lama ternyata penting juga ya, penting banget malah gitu. Gimana ini data bisa hari ini bisa. Nah, hari ini ngantuk ya, aduh gara-gara ngobrol kita ya jadi ngantuk sih. Oh, buruan tidur. Nah, si data ini kan bentuknya objek, JSON ya, atau array object. Jadi kita mapping di sini teman. Jadi di bawah daftar user kita ini aja kurung kurawal, ya kurung kurawal data titik map. Terus kurung-kurung kayak biasa. Terus ini misalkan user, terus ini index. Ya masih ingat ya materi mapping. Terus ini return. Terus kurung. Ya, kayak gini. Sekarang banyak. Tuh. Datanya banyak. Karena data di sini ada 9, dia nge-mapping sampai 9 kali itu. Ya, masih ingat ya codingan ini ya. Ini sering banget loh kita ini. Kurung data titik map, terus kurung-kurung ya. Di dalam kurung kedua ada user, koma index, terus row function, kurung kerawal, enter, terus return. Ya. Namanya tinggal kita sesuaikan dari si data. Ya. Kita buka di sini pakainya username. Ada nama. Tuh ada nama. Berarti di sini hapus nya dari jadi user titik nama. Terus emailnya ganti jadi user titik email. Nah, passwordnya boleh mau dimunculin, boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Terus KTP-nya dari KTP ya. Nah, ada yang KTP ada KK. Misalkan user titik KTP. Tuh. Ini kalau ada nama dan email yang tidak ada, biarin aja, ini data gua. Tuh, nama Ariana, emailnya apa, passwordnya apa, ini KTP-nya. Terus nama AA, ini emailnya, ini passwordnya. Sekarang datanya, data user yang nge-hit endpoint yang sama bisa kita dapetin. Ya, itulah yang terjadi di e-commerce tuh. Kalian register, bikin Shopee, programnya dapat semua tuh data kalian tuh. Bayangin, satu Indonesia dia megang. Ini kita baru nama, email, password tuh. Apalagi Shopee lebih banyak kan. Nah, bagi kalau orang mau buka toko, modalnya berapa, produknya apa, alamatnya di mana, NPWP perusahaannya apa, itu data bukan main tuh. Ya, alamatnya di mana, alamat tokonya, terus nomor kerabatnya siapa, nggak tahu semua tuh dia. Belum kalau dia ngaktifin Shopee Pay Later nih, yang suka main Pay Later nih, sampai foto KTP-nya kelihatan ya kan, foto sama KTP, ngeri itu. Ya. Semua user ada dalam satu table. Ini anggaplah table nih, namanya siapa segala macam. Waduh, jutaan user tuh. Jadi berhati-hatilah. Ini karena gue punya etik, jadi passwordnya gue hapus aja ya. Walaupun passwordnya password bohongan juga sih. Ya, kalau programmernya punya etik,
yang sensitif nggak ditampilin sama dia. Tapi kalau programmer nggak punya etik, dibuka semua sama dia tuh. Ya, iya, dibuka semua sama dia tuh. Gue lihat nih Noel nih, siapa nih nomor teleponnya nih, NPWP-nya berapa. Kalau NPWP udah dapat, bahaya El, bahaya ya, kelihatan semua. Contoh lu punya toko nih, ya kan, lu daftarin di Shopee, kan ada NPWP perusahaan kan, lu daftarin tuh, udah kelihatan tuh, wah perusahaan Noel belum bayar pajak nih tahun ini nih, pajaknya dia gagal nih, wah. Dia tahu laporan keuangan Noel, gitu, pemegang sahamnya siapa, ya kan? Jabatan komisaris direksi di PT tersebut siapa, bahaya tuh. Tuh. Gimana, ini bisa ditampilin? Guys, bisa ya? Bisa, hari ini bisa. Ih, keren ya. Oke, sekarang gue mau ngapus datanya dulu biar bersih ya, jadi gue hapus datanya. Gue hapus dulu ya biar bersih. Nah, yang gue hapus data pribadi gue aja. Data hari ini tetap ada tuh. Kalau nggak hapus semua ya, selain ini kali ya El ya. Nah itu ya maksud gue kenapa CRUD itu powerful ya. Bayangin cuma data lu doang yang kehapus, artinya nama lu nggak ada di database, ya kan? Masa iya perlu gue sebutin namanya? Jangan lah, udah jadi buron kemarin gue. Aduh, ya gitu aja. Semakin lu apa? Apa tuh? Ya. Ada Rin, orang yang nggak ada database tuh ada. Mana errornya apa? Oh itu nggak error ya? Sama, nah itu sama. Itu alert aja sih, peringatan. Jadi error itu tuh artinya ini nih. Ini kalau gue share screen. Jadi data yang di mapping itu harus unik, ya. Ini kan datanya banyak nih, ya. Namanya banyak, emailnya banyak. Nah ini harus unik, gitu divnya. Makanya kita bisa kayak gini. Di div ini ada key, terus kita berdasarkan indeks saja. Udah, pasti errornya langsung hilang. Gitu doang. Gitu guys. Ini kalau gua refresh sekarang bersih harusnya. Tuh, tinggal data kalian deh. Oke. Ya. Nah, sekarang get data ini panggil lagi nih teman-teman. Di get data ini dipanggil lagi, fungsinya di sini. Get data. Nah, get data ini dipanggil lagi di sini. Di setelah create. Tujuannya apa? Tujuannya agar setelah kalian nge-create nanti datanya langsung muncul yang terbaru. Jadi updating terus dia. Ya, coba deh kalian isi lagi. Pasti nambah lagi di bawah. Tanpa nge-refresh. Coba lakuin. Data bohongan aja ya. Ini kita buat belajar aja, buat belajar.
Coba guys, kalian isi tanpa di refresh ya, isi terus register, kalau ada alert oke, terus ke bawah pasti langsung muncul data kalian. hmm. Oh, lu pengen input kosong gitu maksudnya? Bisa. hmm. Bisa, santai. Santai. Tinggal gini aja, formic titik reset form, udah selesai di bawah get data ini. hmm. Ini di on submit, di formic on submit ini kan ada then, ada alert, ada console, ada get data, ada formic. Di bawah get data ini ada formic reset form. Ini setelah formic kan ada on submit, nah lu tulis nih get data terus tambah lagi reset form gitu. Kalau nggak ada ya tambahin. Ya bebas, kalau ngomong pakai alert juga nggak apa-apa, ini juga bisa gua hapus, selesai gitu. Coba kalau gua refresh data siapa ya yang baru. Oh iya, nama baru siapa nih, namanya baru. Oh, Noel ini. Get data ini, beda. Kalau yang ini set data betul nih, ini function get data, dia set data. Tapi kalau yang di formic dia manggil function get data, setelah nge-create manggil lagi data baru gitu, jadi biar update. Terus formic reset form itu adalah untuk ngereset formnya. Ini kalau gua input nih kan Zainul, terus gua input emailnya, passwordnya, ini KTP-nya apa ya, terus gua register. Nah, belum ke reset ya. Nah, ini namanya Zainul muncul. Tuh, nama, email, KTP muncul. Nah, ini buat ngereset form menurut gue lumayan panjang ya, ternyata logika gue salah. Oh, bentar. Oh, harusnya di sini teman-teman. Reset formnya jangan di den sini, tapi di get data di sini, di bawah set data nih. Ya, ini kalau buat lagi coba, wajib diisi. Oh, bentar ya, gue coba testing dulu. Gue masukin lagi.
Oh iya, ini lumayan panjang ya, buat ngereset form lumayan tricky gitu. Nah nanti gampang lah. Atau enggak kalau kalian memang nggak mau tetap pengen reset form ya, ada itu pakai yang namanya window location. Di sini window titik location titik reload. Jadi setiap kalian nge-create data itu akan refresh kayak gitu. Gini aja, window location aja nih gitu. Tapi gitu minusnya harus nge-refresh. Kan kalau kayak kita tadi nggak perlu nge-refresh kan. Kalau kayak gini nge-refresh. Coba aja. Ya, ini kalau gue register, so nge-refresh. Tuh, datanya hilang, muncul tuh. Kalau gue jujur nggak suka ada refresh, gue nggak suka karena kayak kurang keren aja gitu. Ya kalau nggak tanpa refresh tuh kayak website itu kayak lebih modern gitu, nggak ada loading cepet gitu. Gue pengen mesen dong, siapa Rin, cookiesnya. Kan gue bayarin tuku ya Pak Rin. Enggak, gue lagi di rumah, gue hari ini gue lagi di rumah, lagi pulang ke Cikarang. hmm. Ini satu bijinya ini apa berapa kotak ini? Satu biji gede gak ukurannya? hmm. Gimana bis? hmm. Ya belajar biar ngerti. hmm. Nih, ini udah bisa belum nih? hmm. Ini bisa nih lo implement, siapa namanya Rin, ini nama cookiesnya apa nih, misalkan cookies coklat. Terus ini harganya berapa, misalkan 10.000 gitu ya. Terus ini deskripsinya misalkan enak bergizi gitu ya. Bisa nih lu bikin website lu Rin, nanti orang ngeliat nih daftar cookiesnya apa aja, fotonya, ini foto cookiesnya ya kan, bisa kan.
Nah, sama itu tuh, sama Ika tuh, lu berdua tuh bisnis. Itu bikin website. Nanti pertama manfaatnya lu bisa bikin website, bisa implementasi. Kedua, lu bisa dapet cuan karena lu ngejual produk lu lewat internet. Ketiga, kalau ada tugas kuliah bikin kayak gitu, lu tunjukin kayak ini. Selesai kan tiga-tiganya? Ya nggak apa-apa kan, kan implementasi namanya juga. Nanti kalau misalkan banyak yang salah kan bisa gue koreksi. Yang kurang apa? Paling banyak kurangnya. Kayak gitu. Bahkan nih kalau lu pengen lebih lebih apa ya, lebih menantang, maksudnya lu pengen 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 analitik lah. Setiap orang yang beli cookies lu lacak orangnya bisa. Enggak, lu jadiin analitik. Jadi lu pengen lihat orang yang beli cookies gue tuh kebanyakan dari daerah mana sih? Gitu maksudnya. Mm-mm. Enggak. Misalkan ternyata Kabupaten Bekasi nih yang paling banyak belinya nih gitu. Ternyata kabupaten selain Bekasi kurang. Kira-kira apa nih, kan lu bisa pelajarin tuh. Oh, ternyata kayaknya ekspedisinya atau apanya kayak gitu. Jadi ada analitik dari produk lu. Benar nggak? Eh, apa lu nambahin apa? Kita request. Oh iya, bad request ya. Oh iya, itu endpointnya terbatas. Jadi masuk, tetap aman. Ntar gue cek dulu endpointnya ya. Oh udah 100, udah kena batas ya. Jadi batasnya 100 request gitu. Iya, 100 kali ngehit. Cuman nanti ke reset, 22 jam lagi ke reset. Gue sengaja bikin biar cepat aja. Kalau mau pakai endpoint sendiri ya gue harus setup database dulu, kan ribet. Kayak gitu ya kurang lebih ya cara pakainya ya. Jadi kalau lo besok mau nyoba lagi bisa ya, karena ini ada batas 100 kita. Ya buat tugas-tugas kuliah bisa lah kalian pakai endpoint ini gitu. Dan ini bebas ya, nggak harus nama, password, email, KTP. Kalian mengubah misalnya nama produk, terus apa, harga, foto segala macam, boleh juga, pakai aja. Gue nggak ngasih validasi fieldnya harus ini dan ini, nggak, bebas jadinya gitu guys. Ada pertanyaan sampai ini? Cukup ya.